Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oh ya, anak-anakku yang sekarang udah menempuh semester 2 dan mengambil mata kuliah ekonomi pembangunan, saya akan menjelaskan beberapa topik di mana terkait kendala bagaimana kalian bisa menentukan topik terkait tugas makalah. Nah, di makalah itu saya bertujuan untuk bisa melihat gimana kalian bisa punya ide, gagasan dengan adanya di lingkungan sekitar kalian terkait uh, bisnis atau kegiatan kewirausahaan atau UKM yang ada di sekeliling kalian. Tapi di mana UKM itu masih belum terekspos atau masih mengalami kendala terkait publikasi atau penjualan maupun yang lain sebagainya. Nah, itu yang menjadikan saya untuk tertarik kalian untuk bisa melihat yang ada di sekeliling kalian. Nah, saya berikan beberapa item di sana, tidak terlalu banyak, untuk kalian bisa belajar di awal untuk bisa menentukan proposal atau makalah yang mana akan kalian kerjakan nanti. Nah, kalian bisa ngerjakan ini, saya kasih waktu 2 minggu di mana saya akan kasih beberapa format petunjuk. Nah, di sana akan saya kasih tahu bahasan di situ ada beberapa item, ada beberapa pilihan yang kalian bisa pilih antara satu aja yang bisa kalian kerjakan. Nah, karya yang harus tulis ada dengan 10 halaman dan tidak termasuk lampiran depan. Nah, di awal kita udah ngerjain yang mana ada lampiran depan. Nah, lampiran depan kayak makalah biasa, ada judul, ada logo, dan ada nama mahasiswa. Itu bisa kalian kerjakan. Terus di halaman kedua, lampiran kedua itu terdiri dari halaman pengesahan. Itu ada nama mahasiswa dan nama pembimbing. Itu yang bisa kalian kerjakan. Terus di lampiran keempat, lampiran ketiga itu ada curriculum files yang terkait data diri kalian yang bisa kalian kerjakan. Nah, untuk bisa kalian kerjakan itu terkait latar belakang pendidikan, pengalaman organisasi, dan penghargaan yang bisa kalian kerjakan. Nah, itu yang bisa kalian kerjakan untuk di lampiran depan, 3 lampiran yang di depannya aja. Nah, untuk yang di bagian isi itu kalian bisa ngerjakan beberapa item yang harus kalian. Pertama, topik itu harus menyangkut yang ada di sekeliling kalian atau di daerah kalian, di desa kalian dan sebagainya. Yang mana topik itu artinya yang mana bisnis itu belum terekspos oleh masyarakat atau belum mengalami publish atau belum mengalami ketenaran atau belum mengalami ongoing dan sebagainya yang bisa diangkat, artinya nanti sebagai mitra artinya dia bisa kita gunakan. Nah, ringkasan itu ada halaman sampul, ada halaman pengesahan, nanti itu nggak usah dikerjakan untuk halaman pengesahannya. Terus ada daftar isi, itu daftar isinya beberapa ringkasan, dimana lah kalau pendahuluan itu terkait bagaimana kalian bisa ceritakan dari umum ke khusus terkait topik atau judul yang kalian angkat. Contohnya, kalian mengangkat bisnis rumah tangga, terkait adalah uh, bikin opak ubi yang berasal dari ubi. Nah, ubi itu kan biasanya kan ubi kayu yang bisa dikelola untuk bisa di lingkungan kalian. Biasanya ubi kayu cuma hanya dibikin kerupuk doang atau kayak mana. Tapi itu kan bisa diakses menjadikan uh, bahan ketela dan sebagainya. Itu gimana kalian bisa mengubah bahannya sama tapi bisa mendapatkan nilai produk yang berbeda, artinya yang belum pernah dikeluarkan. Itu yang bisa kalian. Jadi antara pendahuluan artinya misalkan kalian latar belakang harus 3 bagian. Artinya pertama menyatakan empiris, teoritis, artinya ada ada secara lapangan dan ada secara teoritis menurut siapa, artinya ahlinya dan sebagainya. Terus itu bagian harus bisa kalian isi. Terus harusnya kesenjangan apa yang terjadi di daerah itu atau terkait usaha tersebut, apakah kendalanya dan sebagainya. Ketiga, harus diperhatikan dan sebutkan kontribusi penelitian Anda, artinya bagaimana penelitian tadi, kalian wawancara ke daerah tadi, apa kontribusinya, apakah bisa meningkatkan nilai ekonomis untuk masyarakat atau hanya cuma sekedar tugas doang. Saya harap sih bisa diprestasikan. Nah, tinjauan pustaka literatur, jadi menurut ahli literatur itu menurut ahli, pendapat ahli yang bisa kalian masukkan. Teori siapa yang mengatakan ubi itu bermanfaat dan siapa bisa dikelola dengan apa nih. Metodologi penelitiannya artinya bisa digunakan desain penelitian, populasinya siapa, masyarakatnya berapa, terus teknik pengumpulannya gimana, itu yang sekalian. Jadi masyarakat yang bisa kalian. Jadi kalau UKM apa aja? UKM bahan pangan atau bahan terkait produksi. Jadi kalian bisa menghitung total keseluruhan populasinya. Jadi berapa populasinya dan sampel yang akan diambil. Jadi kalau ada 10 orang di daerah kalian berarti populasinya 10, bahkan ambil semuanya. Populasi dan sampel ada sama. Nah, itu harus cari definisinya menurut siapa. Hasil dan pembahasannya berapa, artinya pengertian tentang statistik kualitatif. Jadi statistik menggunakan apa, AMOS, SPSS dan sebagainya.
kesimpulannya bab itu harus dengan kesimpulan artikel, artinya keluarannya nanti sebagai artikel, jurnal, publish dan sebagainya. Referensi artinya beberapa sumber yang kalian pakai masukkan ke dalam referensi. Lampiran yaitu terkait kurikulum FAED. Nah, di sini ada tiga pilihan sih dari di atas tadi secara umum, secara globalnya ada startup. Jadi kalau startup itu ada secara bisnis baru. Jadi bisnis baru yang baru dikelola yang belum pernah disentuh oleh siapapun. Jadi startup adalah ini. Jadi minimal katanya maksimal 7.500 kata itu yang dia ya. Terus di ringkasan maksimalnya 500 kata. Ringkasan ya total keseluruhan dari makalah tadi, apa isinya dari makalah umum dan sebagainya, apa keluarannya dan sebagainya, keluhannya apa, kendalanya apa, itu sih. Jadi ada pendahuluan, ada kelayakan produk, kelayakan pasar, kelayakan operasional, kelayakan keuangan, dan kelayakan sumber daya manusia. Artinya di antara semua itu kalian harus bisa melihat bagaimana pendahuluan bisa menceritakan latar belakangnya, apa sih produk itu bagus untuk kita teliti dan gunanya buat apa. Terus kelayakan produk, bagus nggak produk tadi akan dikonsumsi masyarakat dan sebagainya, atau website yang bisa dipublikasi. Kelayakan pasar, pasarnya siapa, menengah ke bawah atau sebagainya. Kelayakan operasi dari izin produksi dan produk yang itu dan sebagainya. Kelayakan keuangan, cukup nggak modalnya, atau kendala keuangannya kenapa dan sebagainya. Jadi ini bisa dilihat dari kelayakan tadi kelayakan bisnis ada NPF, IRR, NETS, atau PB Proid, probabilitas. Nanti bisa sharing. Itu ada selama 3 tahun ke depan, kira-kira apa yang keluaran. Kelayakan sumber daya manusia, kira-kira sumber daya manusianya ada apa enggak, itu bisa dilihat. Kalau produk inovatif berbasis agro dan maritim industri, itu bisa dilihat dari pendahuluannya tetap hampir sama. Produknya yang dikeluarkan apa, web atau dari segi pertanian, pengolahan tanah, dari lingkungan ekonomi dan sosialnya. Terus proses produksinya gimana, kelayakan pasarnya, finansialnya gimana, potensi manfaatnya gimana, itu yang bisa dilihat. Dan penutup, kesimpulan dan saran. Desain toko online. Kalau toko online kalian sudah belajar, dan terserah dari toko online tadi kalian bisa simpulkan ke sini. Toko online itu bisa lihat bagaimana kalian bisa mendesain toko online tadi bisa menjadikan bermanfaat dan menggunakan Facebook atau menggunakan website dan sebagainya. Telegram itu bisa kalian gunakan. Pendahuluan itu latar belakang kenapa kalian menggunakan situs web dan sebagainya. Desain konsepnya bisa dilihat dari brandnya, situs web dan sebagainya. Terus relevansi keberlanjutannya gimana, kira-kira berjalan apa enggak, kesimpulannya apa, hasil kesimpulannya kalian bisa itu. Jadi menurut saya itu adalah bagi penelitian untuk yang proposal makalah, yang proposal atau yang bisa kalian buat, maupun makalah yang kalian buat dengan konsep yang saya sudah bagikan. Jadi untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah ekonomi pembangunan, saya pikir bisa berguna nantinya buat lingkungan sekitar kalian. Dan sukses selalu, semoga kita bisa mengurangi kemiskinan dan bisa meningkatkan tenaga kerja sehingga kita punya wahana bisnis baru untuk kedepannya. Sukses selalu dan semangat.